Ini adalah temanku, Buzz Aldrin. Hari ini, kita akan mengeksplorasi luar angkasa yang akan menjadi pertama bagi sejarah manusia menginjakan kakinya di bulan. Ayo kita berangkat. Mungkin itulah kalimat yang ingin disampaikan Neil Armstrong sebelum berangkat ke bulan. Dan hari ini, hampir 53 tahun sejak Neil Armstrong menjadi manusia pertama yang menjejakkan kaki di bulan. Ini langkah kecil bagi seorang manusia, tapi ini lompatan besar bagi peradaban manusia. Tak lama setelah itu, rekan sejawat Armstrong, Buzz Aldrin, bergabung untuk menjelajah permukaan bulan yang kerap disebut Laut Ketenangan. Setelah turun dari anak tangga pesawat ulang-alik Eagle, Aldrin menatap kehamparan luas yang kosong dan berkata, "Kesunyian yang begitu indah di sini." Sejak misi Apollo 11 pada Juli 1969, bulan tetap belum terjamah seutuhnya. Tak ada lagi manusia yang datang ke bulan sejak 1972. Namun situasi itu dapat segera berubah karena sejumlah perusahaan menyatakan ketertarikan mereka untuk mengeksplorasi dan jika memungkinkan, menambang permukaan bulan untuk mencari emas, platina atau logam putih, serta sumber daya mineral lain yang makin langka di bumi, tapi vital bagi alat elektronik. Awal Januari 2019, Cina menerbangkan seperangkat modul bernama Chang'e 4 di bulan. Alat ini berhasil menumbuhkan benih bunga kapas dalam biosfer yang dibangunnya di permukaan bulan. Chang'e 4 pun menganalisis peluang membangun pusat penelitian. Sementara perusahaan luar angkasa asal Jepang, iSpace, berencana membangun platform transportasi antara bumi dan bulan. Mereka juga berwacana mengeksplorasi air dari bulan. Intinya, perkembangan terus dan diwacanakan untuk terjadi. Lantas, apakah peraturan untuk memastikan kesunyian yang disebut Aldrin tetap tak terjamah? Aku harap di kemudian hari, tangan kecil manusia tidak merusak tempat yang tenang ini. Semoga saja. Dan pertanyaan lainnya, dapatkah satu-satunya satelit alami bumi itu berubah menjadi lahan komersial yang politis dan entitas yang dapat diakuisisi? Potensi kepemilikan benda astronomis telah menjadi perdebatan sejak penjelajahan luar angkasa dimulai pada era Perang Dingin. Saat Badan Antariksa Amerika Serikat misi penerbangan berawak pertama mereka, PBB menerbitkan perjanjian terkait luar angkasa yang ditekan tahun 1967 oleh Uni Soviet, Inggris, termasuk Amerika Serikat. Luar angkasa, termasuk bulan dan benda-benda antariksa lainnya, bukanlah subjek akuisisi atas dasar kedaulatan, atas dasar okupasi, atau alasan lainnya. Joanne Wheeler, Direktur Perusahaan Luar Angkasa Alden Advisors, menyebut perjanjian tersebut sebagai Magna Carta Antariksa. Magna Carta yang kerap disebut dokumen awal atas pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia, diterbitkan tahun 1215 di Inggris. Kesepakatan tentang luar angkasa tadi membuat pengibaran bendera di bulan, seperti yang dilakukan Armstrong dan para astronot sesudahnya, menjadi tak berarti. Artinya, tak ada hak atas benda antariksa yang mengikat kepada orang per orang, perusahaan, ataupun negara. Dalam terminologi praktis, isu kepemilikan lahan dan hak penambangan di bulan belum begitu masif pada tahun 1969. Namun seiring perkembangan teknologi, eksploitasi sumber daya bulan semakin mungkin dilakukan. Pada tahun 1979, PBB membuat perjanjian terkait aktivitas negara di bulan dan benda antariksa lainnya, atau Kesepakatan Bulan. Dokumen itu menyatakan benda luar angkasa harus digunakan untuk tujuan yang damai. PBB pun harus mengetahui alasan dan titik pembangunan setiap stasiun luar angkasa. Perjanjian itu juga menyatakan, bulan dan sumber dayanya adalah warisan bersama untuk seluruh umat manusia. Tak hanya itu, sebuah badan internasional harus dibentuk untuk mengelola eksploitasi setiap sumber daya yang ada jika proyek itu mungkin dilakukan. Persoalannya, baru ada 11 negara yang meratifikasi perjanjian internasional itu. Di antaranya ada Prancis dan India. Pelaku penjelajahan antariksa terbesar, yakni Cina, Amerika Serikat, dan Rusia belum meratifikasinya, termasuk juga Inggris. Wheeler menilai tak mudah mendesak penerapan perjanjian tersebut. Setiap negara menerapkan setiap perjanjian yang mereka sepakati ke sistem hukum nasional dan wajib memastikan setiap penduduk dan badan hukum mematuhinya. Profesor Joanne Iren, mantan pimpinan Journal of Space Law, sependapat tentang perjanjian internasional yang tak menjamin apapun. Penegakan hukum, menurutnya, merupakan langkah kompleks yang melibatkan unsur politik, ekonomi, dan opini masyarakat. Dan perjanjian internasional yang tidak mengakui kepemilikan benda antariksa oleh suatu negara kini menghadapi tantangan terbesarnya.
Pada tahun 2015, Amerika Serikat menerbitkan Undang-Undang Persaingan Bisnis Luar Angkasa. Belaid itu mengakuisisi kepemilikan warga mereka atas sumber daya asteroid yang berhasil diakuisisi. Regulasi itu memang tidak berlaku untuk bulan, namun prinsip dasarnya barangkali akan diterapkan ke hal yang lebih besar. Eric Anderson, pendiri perusahaan eksplorasi antariksa Planetary Resources, mendeskripsikan undang-undang itu sebagai pengakuan hak atas properti terbesar sepanjang sejarah. Pada tahun 2017, Luxembourg mengesahkan regulasi domestik yang mengakui hak setiap orang memiliki benda antariksa. Etienne Schneider, wakil Perdana Menteri negara itu, menyebut Belaid itu akan membuat negaranya sebagai pionir dan pemimpin di bidang ini. Keinginan untuk mengeksplorasi dan mengeruk keuntungan dari luar angkasa terus bermunculan. Sejumlah negara pun sepertinya semakin menunjukkan niat mereka membantu korporasi antariksa